Sing sedaya dayanipun pramila emangke panjenenganipun Rama Kyai Miftahul Maulana Habibur Rahman namung saged jumeneng saking titianipun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Khatmil Quran Pondok Pesantren Nurul Mubin, berikut Sahibul Ma'had yang saya takzimi, Bapak Ibu warga masyarakat Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara yang berbahagia. Beli semangka bakunya perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Banjarnegara yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah takdirkan dengan takdir terbaik, dengan perjumpaan kita di sore hari ini. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang susah disenangkan, yang sedih cek. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin Allahumma amin. Maka hari ini yang datang cari ilmu, saya doakan mendapatkan ilmu, amin. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta uang, saya minta maaf. Ibu bapak yang saya muliakan, satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika kamu melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya-tanya, kamu nanya, ini masih di dunia wahai Nabi, wa ma hiya riyadul jannah, apa yang Anda maksud dengan taman surga? Kok mata saya gagal fokus, ada tulisan di sana ya, awas copet. Hebatnya Karangkobar, pengajian saja masih banyak copet. Tapi insya Allah hari ini pengajiannya aman karena copetnya ada di atas panggung. Ya, saya copet. Cuman perbedaannya adalah saya dengan copet terminal. Copet terminal itu goblok. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau saya yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lain-lainnya pun pasti diberikannya. Nyoh. Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah. Kita masih di dunia ini wahai Nabi. Apa yang Anda maksud dengan taman surga?
Jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, khilaqul dzikri wa majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka yakinlah tempat ini siang hari ini menjadi taman surganya Allah. Anda yang datang berarti sudah nyicil mendapat DP masuk surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, maka salah satu kegembiraan bagi seorang mukmin adalah zur aliman, berziarah, ketemu dengan orang-orang alim. Dan kita bisa mendapatkan orang-orang alim itu salah satunya adalah di majelis taklim. Saya jadi ingat dalam kitab Wasiatul Mustafa, di mana di situ diperintahkan kepada kita untuk tidak boleh jauh dari ulama, kiai dan orang alim. Bahkan di situ disebutkan idza mado alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari. Di riwayat lain disebutkan idza mado alal mar'i arba'una sobahan. Ketika seseorang telah melewati 40 subuh, 40 pagi. Walam yujalisul ulama, selama 40 hari itu dia belum pernah ketemu dengan ulama, tidak pernah bermujalasah, tidak menghadiri majelis taklim. Apa yang terjadi? Qasat qalbuhu, maka hatinya menjadi keras. Wajah saro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Artinya apa? Kalau Anda hatinya mulai keras, jangan-jangan sudah terlalu lama Anda tidak hadir di pengajian. Para suami menasihati istrinya kok susah. Barangkali istrimu sudah lama tidak ketemu dengan kiai. Walaupun saya yakin suami itu tidak mungkin bisa menasihati istri. Kenapa? Coba dilihat dari alis saja, Pak. Alis itu buatan Allah. Sama istri masih dirubah. Aturan Allah saja dilanggar, apalagi aturan suami. Betul, Pak? Betul. Wongnya ya tekak. Biasanya jilbabnya pink. Dan hebatnya kiai-kiai Jawa, kiai Jawa itu mengemas pengajian rutinan, Pak. Biasanya mengambil durasi waktu lapanan. Kalau orang Jawa ini tahu pasti lapanan. 3 selapanan, 35 hari. Ini menunjukkan apa? Waskitone kiai Jawa. Kenapa mengambil jaraknya lapanan 35 hari? Supaya sebelum 40 hari kita sudah bisa ketemu dengan ulama dan kiai. Nyiasati hadisnya Kanjeng Nabi, jangan sampai 40 hari kita tidak ketemu dengan kiai. Maka beruntunglah kalau suatu tempat di situ ada pesantrennya, ada pondoknya. Berarti apa? Kulla yaumin, bertempat Anda dikunjungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Makanya hari ini saya lihat banyak malaikat. Di sana hadir malaikat rahmat, di depan ada hadir malaikat pemberi rizki, sebelah sana subhanallah ada malaikat Israel. Maka salah satu tempat yang akan didatangi oleh malaikat itu apa? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Satu tempat yang ketika orang melaksanakan sesuatu diniati hanya karena Allah. Maka yang pertama, yuk kita luruskan niat. Kenapa kamu datang ke pondok pesantren Nurul Mubin? Allah. Kenapa? Saya itu hari ini puasa. Kalau saya disuguh kopi, kan menghina. Dengan mawon Pak. Saya itu merasa saya itu bisa hidupnya enak itu karena puasa, Pak. Tirakat terbesar saya itu puasa. Saya puasa Daud dari tahun 2016 yang terakhir. Ini sudah tahun ke-8. Pada hari ini saya ngaji 4 kali. Ya biasa-biasa saja. Ya lemes biasa, tapi masih bisa ngaceng. Ya salah. Tapi kan hebatnya puasa itu apa? Walai bisawm fa innahu
aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Fa innahu wija. Jadi orang berpuasa itu aman, walaupun nafsunya besar tapi masih bisa di-manage karena puasa. Makanya Anda yang merasa ngajengan-ngajengan lah, itu salah satu solusinya adalah puasa. Alah Gus Miftah ki mung saru cangkeme. Saya ki oke pejabat sing saru kelakuane modal. Wong ya teko iki. Ya melu guyu itu. Biasanya bajunya batik biasanya. Di mana ada pondok pesantren, harusnya kita dukung dong. Karena pondok pesantren itu mancing ridhonya Allah. Kan ada satu hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Anda itu datang ke sini sampai pulang itu fisabilillah. Anak-anak itu selama di pondok dia fisabilillah. Jadi kalau ada santri meninggal di pondok itu matinya fisabilillah. Oh dia cari ilmu. Makanya saya kemana-mana itu saya niati Pak. Kharaja fi talabil ilmi. Saya niat keluar itu bukan untuk apa yang lain, tapi sekedar mencari ilmu. Kan begini, saya punya pengalaman baru. Subhanallah jamaah, saya parkirnya sampai 1 kilo jauh. Begitu saya bisa lihat ada wajah-wajah bahagia, jadi kan kelihatan bahagia, terutama para janda. Ya insyaallah. Ya jelas mereka bahagia karena ketemu dengan kiai idola. Iya. Karena aku pujaan para janda. Nggak bahaya tak? Cuaks. Nah, maka yang pertama diluruskan niat. Kiainya bikin pesantren ya karena Allah, santrinya mondok juga karena Allah. Wali murid mondok ke anak juga mencari ridhonya Allah. Jadi ini enak Pak. Maka nanti akan ada hak dan tanggung jawab. Kewajiban orang tua itu apa sih? Mondok ke anak. Kewajiban anak itu apa sih? Belajar. Kewajiban guru itu apa sih? Mengajar. Soal besok anakmu mutakhorijin dari pondok jadi apa? Itu bukan tanggung jawab anak, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab orang tua, tapi urusan Allah. Makanya niatnya harus qalu rabbunallah. Enak. Saya dulu mondok itu yang nggak punya cita-cita cuma saya. Ditanya sama yang lain, teman saya, cari jadi polisi, jadi tentara. Walaupun kemarin tetangga saya marah, anaknya daftar angkatan laut nggak diterima gara-gara nggak bisa berenang. Dia protes, saya protes, kenapa? Itu tetangga saya diterima di angkatan udara padahal nggak bisa terbang. Kalau santri saya jelas Pak, ini ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Akhirnya panitia saya telepon, kenapa santri saya nggak diterima jadi tentara? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Akhirnya panitia saya ceramai, Anda harus tahu, tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan copot-copotan. Masuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka yang pertama harus qalu rabbunallah. Allah. Oh enak Pak. Itu kalau ngaji di lokalisasi ketemu mbak-mbak dibujuki, di ganggu macam-macam, ya enteng saja Allah. Makanya kemana-mana saya kalau ke lokalisasi pasti bawa mukena banyak. Jadi saya taklukkan mbak-mbak lokalisasi itu dengan mukena. Saya kemarin di lokalisasi Penum dan Batang. Ternyata di situ ada 500 PSK. Sumpah. Sengaja. Tidak sengaja. Ada 500 PSK, saya tanya, mau nggak kalian saya kasih mukena? Saya ditanya kenapa kok Gus Miftah kemana-mana lokalisasi klub malam bagi mukena. Itu torekot saya. Torekotnya Habib Lutfi itu membangun makamnya wali. Makanya di mana ada makam wali, saya diperintah kayak dibangun isole supaya makamnya wali itu berbeda dengan makamnya orang yang lain. Nah saya punya torekot bagi mukena untuk Purel, Begengge, Telembok. Iya ada Telembok ya. Ngerti Telembok? Yang ngerti orang kanan.
Itu saya bagi mukena Pak. Lah kemarin maka saya bagi ikhlas gak Gus? Ikhlas. Untuk apa ini? Punya gue sholat? Gue lemek tak ajar ya. Jadi karena Allah, yang dicari Allah. Qalu Rabbuna Allah. Nah, ini niat Pak, itu terutama harus dimiliki oleh orang tua murid. Ada wali santri di sini? Tolonglah. Mondok ke anak itu niatnya apa? Mardotillah, gula ridhone Gusti Allah. Titipnya kepada Pak Kiai. Kenapa dititipkan kepada Kiai? Karena kita meyakini kehebatan Kiai dibandingkan dosen, dibandingkan rektor itu kan satu. Kiai itu tiap malam bangun, tahajud, sholat malam, hajat, mendoakan santri-santrinya. Itu pasti. Saya yang minimal mendoakan santri saya, jamaah saya. Saya ditanya sama istri saya, Beb. Saya jawab, iya saya. Bukan sayang sih, saya tahu rajin. Ya mending lah Beb sama saya. Lalu tangga saya itu nyuruh bujuni ngawur, gondal. Sebenarnya itu senang gandul lah padoe. Gondal gandul. Lepas daripada orang Karangkobar, kayaknya mamah. Mamah kakinya meletak-meletak. Kira pantas temen ya. Assalamualaikum mamah, iya babah. Mamah lemune kayak dia, ya Allah, ya Allah. Itu pulang pengajian pasti little body dia. Sini gatel kelebon wedi. Lah kok primen bokongnya setampah ya. Istri saya tanya begini, Abah itu kan dianggap orang kaya ya kaya, punya uang. Dulu Abah awal pernikahan nggak punya apa, sekarang apa yang nggak punya? Kenapa kok masih puasa terus Pak? Itu beban Kiai Pak. Jadi beda Kiai itu dengan dosen, dengan rektor itu beda. Rektor itu ya terima maizah, terima saja. Kalau Kiai punya beban moral Pak, malam itu ya harus bangun malam, mendoakan santri, mendoakan jamaah. Walaupun dia dikatakan sudah terhormat mulia masih mau berpuasa. Saya tanya kenapa Abah masih mau puasa? Saya tirakat. Tujuan saya apa? Kalau hari ini saya dianggap terhormat, kenapa saya puasa? Saya pengen anak saya, santri saya, dan termasuk semua jamaah yang pernah ngaji bersama saya, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan gara-gara puasa saya. Ya termasuk orang-orang Karangkobar yang jelas-jelas kayak gini ya, ini lah. Ya Allah, badik kalungan malah kayak wedhus korban.